Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan melangsungkan perkuliahan tentang Apgar Score. Nah, yang sebelumnya itu kan kita sudah belajar tentang konsep bayi baru lahir itu seperti apa. Sebenarnya Apgar Score ini itu adalah bagian dari pengkajian kita pada bayi baru lahir. Jadi ada keterkaitannya dari pertemuan kita sebelumnya. Yuk kita simak tentang Apgar Score. Oke, kita mulai materi kita tentang Apgar Score ya. Oke, pemeriksaan Apgar Score ini ditemukan oleh Dr. Virginia Apgar, maka dari itulah disebut pemeriksaan ini dengan Apgar Score Study. Pemeriksaan Apgar Score ini itu dapat dilakukan dengan observasi melalui pemeriksaan Apgar yang melihat kondisi bayi baru lahir. Kita bisa mengidentifikasinya apakah si bayi itu butuh resusitasi atau tidak. Terus menentukan bayi itu sehat dengan skor si Apgar tadi di 1-5 menit pertama kehidupannya. Nah, pemeriksaan Apgar itu kita lakukan dalam 1-5 menit setelah si bayi itu lahir. 1 menit pertama itu kita tentukan bagaimana tindakan kita kepada bayi, dan 5 menit ke berikutnya itu menentukan prognosa. Nah, nilai Apgar ini merupakan standar evaluasi neonatus dan dapat digunakan sebagai data dasar untuk kita mengevaluasi di kemudian hari. Nah, pemeriksaan Apgar Score ini sudah sangat sering dilakukan karena bagian dari pengkajian bayi baru lahir. Nah, sebenarnya gampang aja sih sebenarnya mempelajari Apgar ini, karena dia kata-kata Apgar itu huruf A, P, G, A, R-nya itu bisa menentukan komponen apa aja yang perlu kita nilai. Yang A itu adalah appearance color, yaitu menentukan warna kulit si bayi. Kalau misalnya dia biru atau pucat itu kita kasih 0. Kalau dia kemerahan, ada sebagian tapi warna biru di ekstremitasnya, kita kasih nilai 1. Jika seluruh tubuhnya kemerahan, nah kita kasih dia nilai 2. Terus P-nya itu menentukan detak jantung si bayi. Kalau dia nggak ada, kita kasih 0. Kalau kecil 100 kali per menit, berarti kecil dari normal, itu kita kasih skor 1. Kalau besar dari 100 kali per menit, kita kasih skor 2. Nah, selanjutnya G-nya, grimace atau refleks terhadap rangsangan. Tidak ada refleks, berarti 0. Sedangkan gerakannya sedikit, hanya mungkin tangannya, kita kasih skor 1. Atau kalau misalnya dia memberikan perlawanan kuat, nah ini anak yang normal seperti ini. Selanjutnya A-nya itu adalah activity, tonus otot. Jika dia seperti lumpuh, kita kasih 0. Jika ekstremitasnya agak fleksi, kita kasih skor 1. Kalau misalnya dia gerakan aktif, kita kasih nilai 2. Nah, begitu juga untuk pernapasan, seperti itu. Kalau pernapasannya lambat, tidak teratur, kita kasih skor 1. Kalau nilai 2 berarti dia menangis kuat, seperti itu. Nah, bagaimana prosedur penilaian Apgar Score itu sendiri? Seperti yang ada di komponen Apgar Score tadi itu, yang pertama kita hitung frekuensi jantungnya, kita kaji kemampuan dia bernapas, kita kaji tonus ototnya seperti apa, kita kaji kemampuan refleksnya, kaji warna kulit. Nah, setelah sudah kita nilai keseluruhannya, kita hitung totalnya sesuai skor yang kita dapatkan dari pengkajian. Nah, setelah dapat, kita bisa menentukan hasilnya dan kita kategorikan apakah dia termasuk bayi yang normal, apakah dia masuk asfiksia ringan atau sedang, atau dia termasuk asfiksia yang berat. Nah, dari sini kita bisa menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan kepada si bayi. Nah, setelah udah kita tentukan skornya, kita kategorikan dia termasuk asfiksia kategori apa. Jika dia skornya 7-10, berarti kategori adaptasi baik. Kita interpretasikan dia itu adalah bayi yang normal. Jika kita dapatkan skor 4-6, berarti kita kategorikan asfiksia ringan sampai sedang.
Nah, kita interpretasikan si bayi itu memerlukan tindakan medis. Kita lakukan penyedotan lendir yang menyumbat jalan nafasnya atau pemberian oksigen untuk membantu dia bernafas. Nah, yang terakhir itu adalah asfiksia berat yang skornya 0 sampai 3. Di sini dia memerlukan tindakan medis yang lebih intensif seperti kita melakukan tindakan resusitasi kepada bayi. Nah, penilaian ini kita lakukan pada 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit setelah bayi itu baru lahir, seperti itu. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Jika mahasiswa semua ada pertanyaan, silahkan bertanya di room. Dan kita akan melaksanakan penugasan berupa kasus-kasus ya. Selamat mengerjakan.